Halo gengs, gue Ca. Jadi di sini ada sebuah monitor yang gue pribadi itu tertarik banget pas pertama kali lihat. Dan kalau lihat dari fotonya gitu atau dari review orang lain, ini kelihatannya sih monitornya cakep gitu loh. Dia punya desain dan juga dia punya fitur itu sangat menarik. Jadi ya, gue sih belum pernah lihat di depan mata ya, karena ini boxnya gue belum buka sama sekali. Kita bakal buka bareng dan ya kita bakal taruh di setup seperti biasa dan lihat gimana sih monitor dari Huawei ini yang namanya Mate View. Jadi kalau kalian udah tahu soal monitor ini, mungkin kalian udah tahu, tapi ya nggak apa-apa, kita lihat bareng-bareng aja. Kalau kalian belum tahu, ini bakal hal yang menarik untuk kita berdua. Karena gua penasarannya lihat di depan matanya itu loh. Di sini ada box, kayaknya isi-isinya tuh kayak colokan power dan lain-lain. Kita bakal taruh di samping dulu. Ini gimana gue ininya? Kayak harus tiduran deh. Oh wait, ternyata dia kayaknya udah kepasang sama kakinya deh. Permisi box. Oke, ini udah kosong. Setahu gue ini dia punya kaki itu nyambung sama monitornya ya. Jadi kayak colokan-colokannya itu juga pada di sana. Menarik sih, gue pengen lihat desain elemennya tuh kayak gimana gitu. Dan kayaknya gue tinggal tarik ke atas aja. Siap, 1, 2, 3. Ini kertas-kertasnya kelihatan rapi sih. Good job Huawei. Dan coba kita buka. Oh my god. Disclaimer, ini punya temen gua. Dia kasih pinjem buat gua cobain bentar. Jadi gua nggak mau rusakin dia punya plastik-plastiknya ini. Bukan plastik sih, ini cover-covernya. Wow. Gila, dia super tipis, lihat tuh. Keren. Gila, ini first impresi desainnya sih luar biasa sih, cakep banget sih. Mirip lah sama kayak vibe produk Apple gitu. Dan ya belakangan ini laptop Huawei juga pada mirip produk Apple ya. Jadi nggak bakal kaget untuk lihat monitornya kayak gini. Di bagian sini ada kayak lambang WiFi gitu. Setahu gua sih ini kita bisa connect ke mereka punya Huawei Share gitu loh. Yang kita bisa taruh HP Huawei dan kita bisa pakai ini jadi layar kedua gitu deh. Oke, sebelum itu kita bakal buka dulu box yang satu lagi tadi. Pertama kita dapat USB-C ke USB-C power brick dan ini paling DisplayPort ke mini DisplayPort. Ya, betul. Oke, kita lihat di monitornya dulu. Gila, tulisan Huawei yang cuma di belakang, di depan berarti nggak ada apa-apa. Gue suka banget kayak gitu. Di belakang kakinya ini ada USB-C yang ada logo Thunderbolt-nya. Tapi setahu gue sih dari yang gue udah nonton ya, itu cuman untuk dia punya power adapter gitu loh. Dan abis itu kita ada mini DisplayPort dan juga HDMI. Untuk di kaki sebelah sini ada 2 USB-A, 1 USB-C yang belum Thunderbolt, ada mikrofon dan headphone combo jack sih mestinya, ada juga ada power. Jadi di dia punya layar ini di belakangnya sama sekali nggak ada colokan ya. Kan biasa ada kayak di belakang-belakang sini kan kayak monitor biasa. Tapi di sini nggak ada, semuanya ada di kaki doang. Gue suka sih yang di belakang, jadinya kita bisa nggak terlalu kelihatan ya kabel-kabelnya kalau kita colok dari belakang. Tapi yang dari samping ini yang gue agak gue nggak tahu sih, gue harus lihat dulu gue suka atau enggak pas kita colok ke laptop nanti. Dan di bagian ininya juga ada bolong-bolong, itu speaker yang menghadap ke kita ya, dan kita bakal lihat aja nanti kualitas speakernya kayak apa. Jadi ini tipe monitor yang harus pakai kakinya gitu, karena itu bagian elektroniknya sendiri. Jadi mungkin untuk orang-orang yang suka pakai VESA mount, ini bisa jadi kelemahan dari monitor ini, tapi untuk orang-orang yang nggak peduli sih ya udahlah. Dan ya kita coba pasang dulu, colok ke monitor kayak biasa, dan lihat kayak gimana layarnya pas dia nyala. Oke, kita bakal coba. Ini gue bakal coba nyalain. Right, gue udah pencet.
Ini yang gue maksud nih, ini dari samping kayaknya nggak secantik itu sih jadinya. Jadi kabelnya kelihatan banget itu. Tapi yang memang enak, kita bisa colok langsung. Oke, jadi ada smart bar yang gue belum bilang tadi. Kalian kelihatan nggak sih? Oke, jadi yang gue lupa bilang kalau ini tuh smart monitor. Jadi dia kayak ada teknologinya sendiri gitu di dalam. A mouse is required. Gue butuh mouse. Really? Gue butuh mouse. Huh, ada mouse-nya. Padahal ini sebenarnya kita belum colok ke PC kan. PC-nya ini belum connect, tapi dia bisa ada mouse-nya sendiri. Oke, ini kayaknya belum dari PC deh. Jadi kita input source saja. Oke. Coba kita ganti ke extend. Nah. Oke, jadi gue nggak bisa lama juga sih sebenarnya sama monitor ini. Gue mesti kasih balik ke temen gue. Jadi ini tuh lebih ke impresi pertama aja dan juga unboxing gitu. Untuk sebuah monitor yang jujur aja gue pengen banget sih dalam sebuah kayak setup laptop kayak gini. Gue sebenarnya lagi pikir-pikir untuk beli laptop baru, dan laptop itu adalah MacBook M1 Max ya. Tapi ya gue lagi galau juga sih sebenarnya karena itu harganya nggak murah, dan juga gue nggak tahu gue butuh banget nggak atau cuman pengen doang. Tapi kalau misalkan gue beneran beli gitu, ini adalah monitor yang gue pengen pasangin gitu sama laptopnya. Karena ya dia punya desain elemen juga mirip-mirip lah sama barang-barangnya Apple. Oke, jadi impresi pertama gue melihat monitor ini di meja kayak gini, setupnya udah jadi semua, itu cantik banget. Dia punya rasio itu loh yang selalu bikin eye catching ya. Dia kan 3:2, jadi kadang-kadang kalau lihat sekilas gitu dia kayak kotak ya, tapi sebenarnya enggak. Karena yang di 3:2 jadi besarnya itu kita dapat di 28 inci, kan biasanya kita dapat 27 doang ya, jadi ini sedikit lebih besar. Layarnya 4K, ini sangat-sangat enak. 4K plus sih, karena dia 3840 x 2650. Untuk keterangannya juga udah terang banget menurut gua. Ini udah HDR 400. Dan untuk kontras rasionya itu di 1200:1. Untuk dia punya akurasi warna, kalau gue lihat dari reviewnya orang lain, karena gue belum punya barangnya untuk ngetes, di mode natif itu dia dapat 100% sRGB, 89 Adobe RGB, dan 95% DCI-P3. Jadi ini tipe monitor yang gue rasa para editor itu pasti seneng banget. Dia gede di 28 inch, udah 4K juga, dan juga dia punya akurasi warna itu udah sangat-sangat bagus. Untuk di kakinya itu ada speaker, 2 speaker 5 watt yang menurut gue sih udah bagus-bagus aja sih, nggak terlalu gimana-gimana banget, tapi yang pastinya nggak bakal gantiin kita punya 2 speaker yang proper gitu. Tapi karena gue merasa kalau dalam setup seperti ini, rasanya kalau punya speaker itu bakal terlalu berlebihan ya, dan itu biaya ekstra juga, dan kita mesti pikirin colok kabelnya itu loh, jadi bisa makin berantakan gitu. Jadi udah ada speaker di bawah sini yang menurut gue sih udah bagus-bagus aja, itu sangat-sangat enak. Ya, gua rasa suaranya nggak gimana-gimana banget sih. Kalau kita di volume yang besar banget, suaranya jadi kurang enak sih buat gua untuk didengerin ya. Dan dia punya bass juga nggak terlalu ada banget. Tapi ya, setidaknya ada lah. Kalau kita nggak mau pakai ya tinggal pakai speaker. Ada navigasi bar di sini yang menurut gua sih cukup keren ya. Tapi gue cuman pikirin kalau misalkan kita udah pakai ini selama bertahun-tahun dan navigasinya udah lumayan rusak gitu, itu pasti bakal susah banget untuk kita atur-atur lagi settingannya. Dan kita juga nggak ada tombol yang untuk bisa atur gitu, cuman ada navigasinya ini aja. Oke, beberapa hal yang gue merasa gue kurang suka sama monitor ini, itu dia punya kaki. Walaupun enak sih kakinya itu tercolok ke dia punya monitor ya, jadi kita untuk matiin nyalain juga di kakinya sini, dan kita colok power juga lewat kakinya gitu, jadinya ya kita harus banget pakai kakinya itu loh. Dan juga dia punya colokan, terutama colokan yang di pinggir sini. Walaupun ini jadinya gampang ya, kita nggak perlu kayak lihat ke belakang gitu untuk colok, tapi kalau misalkan kita mau colok ke laptop kayak gini, dengan desain yang udah sangat bersih dan kayak minimal gitu,
tiba-tiba ada kabel kayak gini tuh jadi kayak aneh aja gitu. Dan kita nggak bisa ilangin kabelnya ini pasti bakal kelihatan karena dia memang di samping, kita udah nggak bisa apa-apain lagi. Jadi ya itu aja sih hal kecil gua rasa, tapi ya kalau bisa lebih kayak lebih clean lagi, lebih bersih lagi desainnya, gua rasa bakal lebih keren lah. Tapi ya itu aja sih monitor yang sangat cantik ini. Dia punya rasio itu loh yang sebenarnya gua suka banget liatnya, 3:2, kayak beda gitu kalau kita taruh di atas meja gini. Dan gue mau thank you aja ke teman gue yang udah pinjemin buat gue unboxing. Dan thank you juga kalian udah nonton. Gimana pendapat kalian soal monitor ini? Boleh komen di bawah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton. Bye-bye.